Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agile Mentor ya. Udah lama kita setelah libur Lebaran kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini kami ucapkan dari tim Agile Mentor, taqabbalallahu minna wa minkum. Kami dan kru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal ya 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala upaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari beberapa pertemuan yang sebelumnya tentunya teman-teman masih ingat ya terkait dengan pembahasan kita berkaitan dengan customer behavior ya. Kenapa kita harus mempelajari customer behavior, teman-teman? Ini ibaratnya kita sedang membangun fondasi nih, teman-teman ya. Jadi ibaratnya fondasi rumah gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini seberapa tinggi nanti rumah yang akan kita bangun di atasnya ya, teman-teman ini, ya, apabila mungkin juga gedung pencakar langit ya, eee skyscraper ya. Nah, ini tergantung dari pondasi ya. Jadi semakin tinggi goal kita ya, semakin tinggi goal kita, maka pondasi itu harus semakin kuat gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, ini kuncinya adalah bagaimana kita menciptakan insight ya, insight, apa namanya, dengan, customer gitu ya. Nah, jadi semakin dalam dig down ya, semakin dalam pemahaman kita, terkait dengan, customer, maka ini akan memperkuat pondasi kita ya, teman-teman ya, jelas ya. Jadi ini bukan, hal yang bisa kita hal yang jangan sampai disepelekan ya, teman-teman, karena ini juga bagaimana kita akan membangun suatu bisnis ke depan, membangun suatu kerajaan bisnis ya. Tetapi ketika pondasinya kita lemah, nah ini yang menyebabkan usaha atau bisnis kita lambat laun, cepat atau lambat gitu ya. Ya, itu pastinya kalau ini makin rapuh ya makin cepat gitu ya, teman-teman, menuju kehancurannya. Bahkan ini juga yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana kita bisa, membangun, customer insight gitu ya, bagaimana kita menggali, potensi dari customer kita ya. Ini jadi pondasi kita, ke depan ya. Masih ingat teman-teman pertemuan yang sebelumnya gitu ya? Ada yang masih ingat? Jadi pada bagian pertama kita juga pernah, membahas tentang ya, kaitannya dengan customer kita, eee, mengibaratkan kita sebagai customer ini, kita bisa merasakan, ya mungkin tiba-tiba ingin membeli sesuatu ya, padahal memang, nggak butuh-butuh banget gitu kan ya. Atau memang, pernah kita rasakan teman-teman atau saya juga pernah tergoda beli barang cuma gara-gara lihat review TikTok misalkan seperti itu ya. Nah, itu semuanya adalah, teman-teman semuanya bagian dari perilaku konsumen ya, yang ini juga akan membentuk insight kita. Ini menjadi suatu landasan bagaimana kita membangun bisnis ke depan, ini membangun pondasi yang kuat gitu ya. Baik, sebagai pelaku usaha atau mungkin Anda sebagai konten kreator maupun ya sekalipun pembeli, ini sangat penting untuk bisa kita memahami apa yang mempengaruhi keputusan kita saat membeli sesuatu gitu kan. Termasuk ini juga akan mempengaruhi kenapa kita membuka bisnis tersebut gitu kan ya, teman-teman. Nah, ini, kita juga akan pada pertemuan selanjutnya ini kita akan bahas tentang motivasi konsumen ini sangat penting. Kenapa? Karena, motivasi konsumen ini kita melihat sebagai alasan utama kenapa seseorang ini membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan gitu ya. Nah, ini bisa misalkan kalau misalkan, produknya adalah kuliner ya gitu, bisa misalnya karena lapar gitu kan, pengen tampil keren gitu kan, atau itu karena, masalah fashion gitu ya, atau ingin diterima dalam lingkungan sosial. Jadi banyak sekali motivasi, customer kenapa mereka membeli suatu produk ya, bisa karena memang lapar gitu ya, pengen tampil keren gitu ya, bukan keran ya, keren. Terus ingin diterima dalam lingkungan sosial ya. Jadi di sini terkait dengan motivasi ini teman-teman terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah, terkait dengan intrinsik gitu ya, yaitu dorongan dari dalam misalnya terkait dengan hobi ya, dan ekstrinsik ini dorongan, dari luar seperti, terkait dengan diskon atau dengan tekanan sosial kan ya, seperti itu. Jadi motivasi juga terbagi menjadi, 2 ya. Sebentar teman-teman ini, ada sedikit noise saya harus
ini kan dulu ya, oke. Oke, selanjutnya kembali lagi bahwa terkait dengan motivasi ini ada 2 ya, pertama motivasi intrinsik, ini dorongan dari dalamnya, namanya juga ya, intrinsik, ya kaitannya dengan, eee, hobi gitu kan. Nah, kalau ekstrinsik ini berkaitan dengan dorongan dari luar, ya kalau referensi, budaya kan seperti itu ya. Seperti, kita ditawari suatu produk, misalkan kemarin kita sudah, menjelang Idul Fitri ini banyak sekali diskon ya, atau juga tekanan sosial kalau saya lebaran nggak pakai baju baru, gimana sih, apakah kita kuat untuk bagaimana, dalam tanda kutip, orang melihat kita, bagaimana orang penghargaan terhadap kita ini ketika kita memakai pakaian yang sesuai dengan, selera masyarakat, terus kita bisa diterima, ini kan merupakan suatu kebanggaan dan sekaligus menjadi suatu kebutuhan untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan dan dapat diterima oleh masyarakat itu ya. Nah, kalau misalkan contoh ketika kita membeli sepatu baru ya karena pengen tampil keren atau, terus juga misalkan Anda sebagai konten kreator yang ingin membeli fashion, ingin tampil pas konten di IG itu, bagaimana kita bisa menyesuaikan. Ini merupakan suatu campuran motivasi, keduanya untuk bagaimana kita, ya terkait dengan intrinsik dan ekstrinsik ini memang tidak bisa dipisahkan karena memang bagaimana kita ingin dinilai oleh, orang lain dan bagaimana kita juga ingin, diterima, sehingga orang lain menyukai kita, terbentuk engagement kalau dalam bisnis ya seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan motivasi konsumen ya. Jadi, setiap orang bisa melihat iklan yang sama tentunya ya teman-teman, tapi juga maka mungkin meresponnya juga beda gitu kan. Kenapa? Karena memang persepsi kita itu dibentuk oleh pengalaman teman-teman ya, kebutuhan dan nilai-nilai pribadi ya. Jadi pengalaman ya, pengalaman pengalaman, kebutuhan ya, dan nilai-nilai, eee, pribadi ya teman-teman. Nah, ini juga yang menyebabkan persepsi itu kenapa sih berbeda ya. Nah, ini juga menjadi tantangan di dunia, bisnis ya. Jadi mereka akan bisa melihat, respon seperti apa sih yang diharapkan dari customer kita, ini kita juga harus tahu terkait dengan bagaimana pengalaman mereka, bagaimana kebutuhan yang sedang mereka hadapi, dan juga bagaimana nilai-nilai pribadi yang sedang mereka anut gitu ya. Tentunya di era digital ini teman-teman perhatiannya adalah, misalkan mata uang ya, kalau iklan mau nggak menarik dalam 3 detik pertamanya ya skip gitu ya. Jadi atensi itu ibaratnya ya karena atensi ini terkait dengan yang aset gitu ya, semakin tinggi atensi kita akan semakin meningkat aset kita. Ini, di dunia digital teman-teman ya, ibaratnya sebagai mata uang gitu maksudnya ya. Gitu. Ya jelas ya teman-teman, ini sangat penting untuk bagaimana kita bisa, menampilkan, semaksimal mungkin terkait dengan desain visual, warna atau storytelling yang unik yang sangat penting untuk bisa kita tampilkan ya. Nah, ini tentunya kita juga harus bisa melihat bagaimana konsumen melakukan pembelajaran. Pembelajaran dalam hal apa gitu ya, dari mereka melakukan pengalaman ya, ini di sini. Mereka mempunyai pengalaman, apakah ketika mereka membeli satu produk itu mereka dilibatkan tuh bagaimana mereka akan bisa terpuaskan terhadap produk kita atau tidak ya. Nah, ini yang sangat penting, bagaimana mereka bisa ya kalau, diistilahkan, CX ya, atau customer experience gitu ya. Nah, ini, bagaimana kita bisa menampilkan suatu iklan, per 3 detik itu, persekian detik ini sangat-sangat sangat berarti ya. Nah, ini bagaimana kita bisa membentuk suatu iklan yang bisa, mengerucut atau scrutinize terhadap mereka, eee iya, bisa menarik perhatian, customer kita gitu ya. Nah, dari hal tersebut konsumen juga akan belajar dari pengalaman, baik itu pengalaman, pribadi gitu ya, maupun, dari reviewer. Kita kenal mungkin, di dunia digital itu word of mouth gitu ya, dari ulasan-ulasan di dunia digital, ya juga ada reviewnya atau unboxing atau testimoni ya. Eee, tentunya pernah juga kita melihat customer, batal beli barang karena memang, eee,
reviewnya jelek atau justru tertarik karena lihat unboxing-nya yang seru, bukan? Nah, itu namanya terkait dengan observational learning. Makanya pengalaman digital ini seperti tampilan aplikasi, ya kemudahan atau check out dan after sales itu sangat penting banget teman-teman semuanya ya. Oke, jadi, terkait dengan hal tersebut kita juga harus melihat sikap konsumen dan perubahannya gitu ya. Jadi karena memang konsumen itu ya, agar kita juga tentunya harus menciptakan engagement jangka panjang ya. Jadi sikap tadi dari, ini juga sikap konsumen juga harus kita perhatikan terkait dengan perubahannya juga ya. Jadi sikap ini tadi dari pikiran, apa yang kita percaya gitu ya, terus perasaan, suka atau enggak gitu ya. Apakah dia suka atau ya sebaliknya, dan juga ada niat untuk bertindak atau mau beli atau tidak ya. Contohnya misalkan kita, percaya bahwa ini mungkin, remaja teman-teman remaja, putri ya, kamu mungkin percaya skincare itu penting ya, ini kognitifnya gitu ya. Terus yang kedua, kamu suka tekstur produknya, nah ini kaitan dengan afektif atau sikapnya, dan kamu memutuskan buat pembelian ulang atau repurchase ini terkait dengan konatifnya. Jadi sikap ini bisa berubah misalnya setelah kita lihat influencer-nya, wah cukup favorit, ngasih testimoni yang positif, tentunya ini, suatu hal yang menguntungkan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, di sinilah pentingnya kita di era digital ini bisa menguasai tentang bagaimana soal, fungsi juga tentang identitas produk ini bisa diperkenalkan dengan baik kepada customer kita ya. Misalkan kita pakai sepatu yang, eee eee apa ya, kompas atau ngopi di Janji Jiwa misalkan, itu bukan sekadar gaya hidup tapi juga sebagai bentuk personal branding ya. Nah, ini contohnya bisa misalkan konsep, diri ya terbagi secara actual self, siapa kita sekarang, ideal self, siapa kita pengen jadi, seperti apa gitu ya, juga social self, bagaimana kita, pengen dilihat oleh orang lain. Nah, ini juga bisa, kita nanti bahas khusus terkait dengan brand yang bisa menyentuh sisi ini biasanya punya, loyal fans karena mereknya dianggap, "Gue banget" gitu ya. Nah, juga kita harus bisa melihat, lifestyle dan segmentasinya. Terkait dengan gaya hidup digital yang makin beragam ini, teman-teman, persaingan yang semakin ketat ini, ada digital nomad, ada consumer, ada health, teknologi lifestyle dengan pendekatan AIO, nanti kita akan bahas ini apa, yaitu tentang aktivitas, interest, opinion, dan model, yang kita kenalkan dalam bagaimana kita menggali segmen konsumen dengan lebih akurat gitu ya. Terkait dengan experience-nya, aktif di medsos, suka tantangan misalkan, terkait dengan believers-nya, religius suka stabilitas, atau juga terkait dengan strive-nya yaitu, pengen terlihat sukses meski dana terbatas misalkan. Nah, ini terkait dengan brand dan, brand ini bagaimana kita bisa memahami target pasar kita, sehingga, lebih mudah dipahami oleh customer kita ya. Nah, tentunya di bagian akhir saya akan, eee, apa, simpulkan bahwa terkait dengan tadi yang saya sampaikan bahwa, mengerucut kepada emosi, ini sangat penting ketika produk kita tidak kita jual dengan, membangkitkan emosi, ini tentunya, akan, apa namanya, membangun engagement ini akan terancam. Ya, jadi perlu adanya emosi dan memori ya. Jadi misalkan emosi ini berperan penting dalam membentuk memori konsumen ya. Iklan yang menyentuh hati seperti kampanye Tokopedia misalkan teman-teman ya, di bulan Ramadan lebih mudah diingat ya, atau lihat saja misalkan iklan Nike ya, sepatu ya, narasinya bukan soal sepatu tapi tentang semangat hidup. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita catat bahwa bagaimana, seorang marketer yang luar biasa ini bisa membangkitkan emosi dan memori ya, oke. Nah, sebagai penutup, dari hal tadi, teman-teman yang kita bahas, tentunya teman-teman kalau sebagai pelaku bisnis atau mahasiswa ya sebagai content creator juga penting banget buat paham bahwa konsumen hari ini nggak hanya membeli produk teman-teman ya. Konsumen hari ini tidak hanya membeli produk. Jadi mereka ini ingin membeli pengalaman, ingin merasakan makna yang positif, dan ingin representasi diri. Jadi makanya teman-teman mulai saat ini marilah kita sama-sama belajar
mulai memahami psikologi konsumen supaya strategi pemasaran Anda, kita semuanya makin nyambung dan berdampak. Ya, demikian teman-teman semuanya. Eh, Kalau teman-teman suka bahasan yang kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan kening-kening loncengnya ya. Tulis komentar, produk apa yang menurut kamu paling mencerminkan identitas kamu. Nah, sekarang mulai disusun ya teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang seru banget gitu ya. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.